Selain saudara, vaksin COVID-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Ada 1,2 juta dosis vaksin yang merupakan produksi Sinovac asal Tiongkok. Vaksin diangkut dengan menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia dengan menggunakan kontainer khusus pengatur suhu untuk angkutan udara. Vaksin ini sudah diuji klinis di beberapa tempat termasuk di Bandung yang sudah dilakukan sekitar Agustus 2020 oleh BUMN Farmasi Bio Farma. Pasokan vaksin juga akan tiba di Indonesia kembali sebanyak 1,8 juta dosis pada awal Januari 2021 dalam bentuk jadi. Vaksin ini nantinya tidak akan langsung didistribusikan ke masyarakat dan harus tetap melalui tahap uji di Badan POM dan sertifikasi halal MUI. Menurut rencana, di awal Januari 2021, pemerintah Indonesia akan kembali mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Walaupun vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, namun pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap, dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi, yaitu vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat. Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan. Kita saat ini terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan yang tersambung melalui daring. Selamat pagi, Mas Dhani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi seluruh pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Waalaikumsalam, semoga Mas Dhani juga dalam keadaan sehat. Mas Dhani, ini informasi yang baik, 1,2 juta vaksin sudah tiba di Indonesia. Tapi dengan hadirnya vaksin di Indonesia, 1,2 tentu saja ini masih tahap awal sekali, sama sekali tidak cukup untuk seluruh Indonesia. Tapi apa artinya dengan tibanya 1,2 juta vaksin saat ini di Indonesia? Ya, pertama tentu kita sambut dengan sukacita, mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT bahwa ini bukti negara hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh hajat hidup rakyat Indonesia. Oleh karenanya tahap pertama 1,2 juta vaksin ini diambil dari pengadaan langsung dari Sinovac yang alhamdulillah dari malam sudah datang dan sekarang sudah dikirim di Bio Farma untuk dilakukan penyimpanan dalam sebuah cold chain, dalam sebuah tempat penyimpanan dengan suhu yang terstandar berdasarkan kepada ketentuan WHO, sekitar 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, dan itu harus dijaga dari sisi kualitasnya, efikasinya, mutunya, sehingga vaksin ini tidak boleh rusak dan siap untuk dilakukan penyuntikan. Namun demikian, untuk melakukan penyuntikan ini, saat ini kita juga menunggu rekomendasi dari BPOM dan juga dari MUI dalam kerangka pengujian uji klinis tahap akhir dan juga dampak-dampak atau risiko-risiko yang ditimbulkan berdasarkan juga uji klinis yang dilakukan di negara lain. Jadi dikemanakan dulu nih Mas Dhani? Rekomendasi dari BPOM ini menjadi acuan penting dalam kita melakukan penyuntikan. Karena nanti BPOM akan mengeluarkan apa yang disebut dengan emergency use authorization. Nah, ini kita tunggu rekomendasi BPOM dan juga MUI sehingga bisa dilakukan penyuntikan kepada prioritas tenaga medis terlebih dahulu. Oke, jadi dikemanakan dulu nih Mas Dhani, 1,2 juta vaksin ini, mengingat vaksin ini kan sangat sensitif untuk penyimpanannya dan lain-lain. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa Bio Farma sudah pengalaman ya, sudah ratusan tahun mengelola vaksin. Dan itu ada metodologi penyimpanannya juga tidak sembarangan. Ada cold chain-nya, ada suhu yang harus terjaga dengan ruangan yang juga sudah terstandar WHO. Jadi standarnya yang dipakai dalam penyimpanan adalah standar WHO untuk menjamin agar vaksin itu tidak rusak. Nah, dalam kerangka itu sambil menunggu emergency use authorization yang dilakukan oleh BPOM, maka pemerintah melalui baik itu Kementerian Kesehatan maupun melalui BUMN yang melakukan vaksinasi mandiri ke depannya, itu dua pihak itu, Kementerian Kesehatan itu melakukan vaksinasi dengan biaya pemerintah, yang satu lagi BUMN dengan mandiri, semuanya melakukan standarisasi, membuat simulasi-simulasi terhadap pendistribusian vaksin dan juga pada saat vaksinasi itu dilakukan dan juga melakukan mitigasi-mitigasi atau kegiatan-kegiatan persiapan apabila ada kejadian pasca ikutan.
kejadian pasca ikutan setelah disuntik, setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 dari Sinovac ini. Jadi ada beberapa mitigasi juga yang disiapkan pemerintah. Nah itulah yang disebut dengan simulasi-simulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu juga bukan hanya infrastrukturnya yang disimulasi, bukan cuma kliniknya, tapi juga standar SDM-nya. Tenaga medisnya yang melakukan vaksinasi juga harus terstandar. Nah ini yang secara paralel disiapkan oleh pemerintah sehingga ketika izin BPOM keluar, MUI keluar, vaksinasi itu bisa berjalan dengan optimal, dengan excellent, dengan memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat. Oke, berarti kita masih menunggu hasil uji dan tampaknya ini hanya masalah waktu saja. Menunggu hasil pengujian berakhir dengan laporannya, menunggu Emergency Use Authority dari BPOM. Tapi pertanyaan di masyarakat adalah, oke, kalau itu semua sudah keluar, siapa yang akan diberikan pertama vaksin ini dan apakah saya akan bisa mendapatkannya kalau saya menginginkannya? Karena 1,2 juta ini tahap pertama ya. Sekali lagi ini tahap pertama. Karena jumlahnya terbatas tentu diperuntukkan bagi tenaga medis terlebih dahulu. Nah berikutnya itu kepada mereka-mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun yang non komorbid bagi pelayan publik. Ya pelayan publik ini juga di luar tenaga medis yang mengalami interaksi dengan masyarakat yang cukup tinggi. Nah itu juga mendapatkan prioritas setelah selesainya tenaga medis. Makanya vaksin ini kan datangnya berkala. Ya, dia akan datang lagi di bulan Januari, datang lagi dan seterusnya. Ini yang diupayakan pemerintah dalam suatu ekosistem pengadaan vaksin. Jadi dalam pengadaan vaksin ini ada namanya ekosistem pengadaan vaksin ya. Dari mulai perencanaan vaksinnya, bagaimana kita melakukan lobby internasional dengan para prinsipal atau dengan para pabrikasi penyedia vaksin, melakukan benchmark, studi banding, melihat dengan detail uji klinis tahap ketiga yang sudah dilakukan di beberapa negara. Itu semua adalah tahap perencanaan untuk menentukan siapa pabrik atau partner yang bisa kita pilih, baik pengadaan langsung maupun transfer of technology yang dilakukan antara pabrikasi di luar dengan Bio Farma selaku BUMN kita. Itu perencanaan. Kemudian setelah perencanaan selesai, ada proses pengadaan. Pengadaan itu bagaimana term and condition-nya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah di luar, antara Bio Farma dengan juga pabrikasi yang ada di luar. Itu bicaranya B2B. Lalu ada kemudian pendistribusiannya. Karena Sabang sampai Merauke juga perlu diatur manajemen pendistribusiannya. Nah ini kementerian dan lembaga terkait, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan juga pemerintah daerah dan beberapa kementerian yang mendukung pelaksanaan proses distribusi ini berkoordinasi untuk melakukan langkah kerja taktis operasional di lapangan agar semuanya bisa berjalan dengan sistematik dan terukur. Baik, Mas Andi, informasinya memang akan hadir lagi Januari 1,8 juta dosis. Kapan kita akan melihat, karena kita kan tahu ada 6 vaksin nih sejauh ini yang ditetapkan untuk vaksinasi di Indonesia. Salah satunya ya Sinovac yang sudah kita terima ini. Dari 5 lainnya, ada rencanakah kapan dari vaksin dari 5 penyedia lainnya akan mulai masuk ke Indonesia? Segera, pemerintah, Satuan Tugas, Satgas juga sudah menyusun langkah kerjanya dalam tahap perencanaan vaksin yang tadi saya sebutkan di awal, memilih beberapa pabrikasi yang memenuhi standar, pabrikasi yang memang tidak ada masalah yang signifikan dalam uji klinis tahap 1, 2, dan 3 di beberapa negara lain. Itu juga menjadi patokan. Sehingga karena asas kita ini adalah asas kehati-hatian, maka dalam ekosistem pengadaan vaksin ini juga dilakukan dengan perencanaan yang perlu dengan kehati-hatian. Kita harus pilih pabrikasi yang memiliki tingkat efikasi yang terbaik, benefit yang terbaik, dengan risiko yang bisa dikendalikan. Jadi belum ada jadwal pastinya tapi ya untuk kedatangan dari jadwalnya sudah ada, tapi itu semua dalam tahap perencanaan ya, dalam perencanaan jika term and condition applied. Oke, baik, terima kasih tenaga ahli utama dari KSP, Mas Dhani Amrul Ihdan atas informasinya. Sama-sama, terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, sama-sama, sehat terus Mas Dhani.